2021 juga menjadi tahun yang memilukan bagi dunia pendidikan karena maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di dalam institusi belajar mengajar dimanapun itu. But to be honest, hal-hal kayak gini tuh kayak berulang gak sih dari tahun ke tahun? Iya gak sih? Memalukan sekaligus menjijikkan. Ya, dua kata itu rasanya tepat ya menggambarkan kasus kejahatan seksual di berbagai daerah. Tercatat ada beberapa kasus pelecehan seksual yang menjadi viral di 2021 ini. Di antaranya adalah dugaan pelecehan seksual di institusi Komisi Penyiaran Indonesia. Sexting yang dilakukan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta kepada beberapa mahasiswi. Pelecehan seksual oleh dosen di Universitas Sriwijaya Palembang pada anak-anak didik perempuan. Pelecehan seksual seorang dekan pada mahasiswi saat melakukan bimbingan skripsi di Universitas Riau. Belum selesai nih ya. Ada lagi, kekerasan seksual oknum polisi pada kekasihnya yang berujung meninggalnya korban karena tekanan psikis, dan yang paling menjijikkan adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang ngakunya beragama. Namun tindakan pada santriwati sama sekali tidak mengenal norma. Sepakat ya semuanya ya? Banyak yang menilai kejadian-kejadian yang terungkap ini sesungguhnya fenomena gunung es, di mana kita hanya mengetahui permukaannya aja. Karena sesungguhnya masih banyak kasus yang tidak terungkap atau bahkan tidak terdengar sama sekali karena banyak sebab lah ya. Salah satunya karena stigma yang melekat pada para korban. Temuan survei Litbang Kompas dan Komisi Nasional Perempuan bisa menjadi patokan yang sesungguhnya. Dan ini, I'm warning you, sangat menyakitkan. Iya, jadi sebenarnya kita melakukan jajak pendapat ya Mbak ya di akhir November lalu itu kita ingin menangkap bagaimana pandangan masyarakat sih sebenarnya terkait dengan keadilan terhadap kaum perempuan gitu. Nah terkait dengan kasus kekerasan seksual ini ketika ditanyakan kenapa banyak kaum perempuan sebagai korban tidak melapor gitu ya, ternyata masyarakat berpandangan bahwa sebanyak 61% itu bahwa korban ini takut di stigma, takut didiskriminasi, kemudian takut disalahkan. Takut didiskriminasi. Iya, betul. Jadi takut kemudian kalau kayak tadi yang di kampus kan mendapatkan intimidasi, bahkan tidak bisa menjalani yudisium misalnya gitu kan. Iya, betul, karena beberapa sebab ya mungkin dari kasus-kasus yang sudah terjadi gitu. Oke, padahal kalau saya nggak salah, kalau Komnas Perempuan juga punya datanya, kasus kekerasan terhadap perempuan di 2021 ini kan sudah di penghujung tahun ya, meningkat 2 kali lipat dibandingkan 2020. Yang 2020 aja masih bikin saya nyesek dada loh, Prof. Alim. Ini udah dapat data lagi 2 kali lipat meningkat. Iya, betul. Jadi data di Komnas Perempuan yang langsung ya lapor ke Komnas Perempuan itu sampai Oktober kemarin sudah mencapai 4.500-an. Karena itu satu bulannya rata-rata 400 sampai 500 kasus yang lapor ke Komnas Perempuan gitu. Itu pun masih disebut fenomena gunung es, artinya betul, masih banyak yang belum lapor. Ya karena kalau dari risetnya Komnas Perempuan tahun kemarin ya, korban yang sering mengalami kekerasan selama masa pandemi 80,3% memilih diam. Dia nggak melapor. Nah selebihnya itu ada yang curhat kepada temannya, tetangganya, orang tuanya, yang 10 lainnya baru ke lembaga layanan, gitu. Sehingga masih sedikit sekali gitu yang lapor kepada lembaga layanan. Ini termasuk medsos nggak sih Mbak Dewi? Banyak orang yang lapor ke medsos, maksudnya cerita gitu kan, mengungkapkan kisahnya ke medsos gitu ya? Bisa jadi ya karena mungkin merasa nyaman mungkin ya, karena tadi itu ketika mereka melapor kepada pihak yang berwenang justru mungkin yang tadi itu merasa terintimidasi, malah dikriminalkan. Kemudian ada stigma negatif dari masyarakat, justru mereka yang disalahkan gitu ya, dianggap sebagai penyebab. Nah, disalahkan karena pakaian, karena keluar rumah, karena tidak menolak, karena tidak berteriak. Padahal itu juga dari hasil jajak pendapat itu terlihat ketika masyarakat atau publik ini ditanyakan apa yang dilakukan jika ada anggota keluarga perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual gitu ya. Itu ada 13% yang menyatakan justru mereka menyarankan untuk merubah cara berpakaian, merubah perilakunya gitu.
Nah, itu keluarkan Prof. Halim. justru itu. Nah, selain juga sekitar 17% itu mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini kan hal-hal yang Seperti sangat yang kemudian malah disayangkan justru gitu dipaksa ya. menikah dengan pelaku gitu Iya, ya. betul. Monggo, Lebih. keluarin. Aku tahu dari tadi Prof. Halim udah nahan-nahan banget nih dari ngobrolin soal UNRI, kemudian tadi sama Teteh Atalia gitu kan. Ada banyak sebenarnya yang Ya, jadi kita tuh betul-betul perlu istighfar ya. Astagfirullahaladzim gitu. Kepada pelaku-pelaku itu ya yang sering, atau kadang-kadang masyarakat kita juga ya, yang masih menyalahkan korban gitu. Coba sekarang, kalau tadi berapa persen tadi Bu yang katanya dia terjadi karena cara berpakaiannya. 13%. ya. Ya, Sekitar tetapi coba 13%. kasus-kasus yang terakhir itu pakaiannya juga tertutup Betul. loh. Dan data dari Komnas Perempuan itu korban itu dari yang terdeteksi ya itu dari bayi sampai 70-an tahun. Sehingga sebenarnya nggak ada hubungannya dengan cara berpakaian. Dari kasus-kasus di atas, wajar rasanya bila desakan untuk segera mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengemuka. Kalau dari data Komnas Perempuan ya, kita bicara berdasarkan data, itu tahun 2020 aja ya kemarin, itu perkosaan itu yang paling tinggi loh. ya. Yang terjadi di dunia komunitas ya. Jadi kalau di ranah komunitas termasuk di dalamnya itu sekolahan, lembaga keagamaan, Ini itu peringkat ranah ketiga ya? komunitas, itu kekerasan seksual paling tinggi. Nah, kekerasan seksual itu jenisnya paling tinggi perkosaan. Nah, jadi mohon maaf ya, nanti kalau di dalam rancangan undang-undang yang sangat mulia ini, yaitu berpihak kepada korban dan melakukan penindakan tegas kepada pelaku, kalau perkosaan kok dihilangkan, ya Menunggu gimana? KUHP. Ya harus ada di situ menurut saya ya, harus ada di situ karena ini banyak kejadiannya gitu. Kayak tadi apa analoginya kalau Prof. Halim bilang kalau beli apa tadi? Katanya beli rujak cingur nggak ada cingurnya, rasa petis gitu loh. Kalau dalam konteksnya sekarang itu nggak bisa diterima ya. Aku cuma butuh jawaban itu aja. Kalau seperti apa adanya yang sekarang nih, yang katanya juga masih mundur sih Januari juga, itu belum bisa diterima. Ya kalau misalnya perkosaan itu dihilangkan ya, itu kok ya tadi ya substansinya Tidak itu ada jadi kurang sempurna ya daripada RU tindak pidana kekerasan seksual itu misalnya. Ya jangan hanya sekedar ada lah, tapi tetap menyelesaikan substansi yang ada. Oke. Itu baru satu unsur ya tentang kebijakan. Tapi sebenarnya juga persoalan komitmen ya. Komitmen ini dari berbagai macam level. Entah itu di DPR, pemerintah, tokoh agama, jaringan masyarakat sipil, media juga gitu ya. Bagaimana komitmen bersama-sama, gerak bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang ketiga adalah persoalan budaya dan penafsiran agama. Itu loh Mbak, yang kadang-kadang saya tuh greget itu loh. Yaitu karena salah korban itu ya karena sumber fitnah itu harta tahta wanita. Loh, itu harus dikoreksi itu. Emang yang goda itu hanya wanita, laki-laki juga suka godain kok gitu loh. Boro-boro substansi. Memasukkan RUU TPKS ini ke agenda rapat paripurna DPR aja masih lupa. Ada aja alasannya. Kesel. Bahwa tidak ada waktu yang pas atau cukup untuk kemudian untuk dilakukan secara mekanisme yang ada. Karena kami berkeinginan bahwa RUU PKS ini memang kemudian bisa kita putuskan sesuai mekanisme yang ada sehingga bisa menjaga pelaksanaan dari undang-undang itu berlaku secara baik dan benar dalam proses tahapannya. Insya Allah secepatnya pada awal masa sidang yang akan datang segera memutuskan, dan ini nggak ada. Kalau yang tadi bikin bergidik, kalau dunia politik bikin jadi menggelitik. Berita-beritanya tuh ya kadang-kadang tuh kayak lucu banget. Tapi kadang-kadang tuh bikin sendu. Tapi yang paling sering bikin gemes banget. Nggak heran kalau survei yang menyebutkan bertambahnya jumlah orang yang kecewa sama demokrasi di Indonesia, ini kayaknya bisa jadi gambaran yang nyata betapa kita tuh kuciwa berat sama orang-orang di lingkungan pemerintahan. Orang-orang yang jadi wakil kita, wakil rakyat. Masih ingat nggak pada tahun 2001 Gus Dur pernah mengatakan karena memang nggak jelas bedanya DPR dan taman kanak-kanak. Apa ya kira-kira yang ada di benak beliau ketika mengeluarkan statement itu?
Padahal anak-anak tuh kan dikenal punya emosi yang masih labil, perilakunya sering berubah, nggak menentu, tergantung mood mereka di hari itu. Masa sih disamain sama DPR? Kok kayaknya enggak ya? Wakil-wakil kita kan baik-baik banget, yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka jelas-jelas tahu kok apa yang mereka pengen. Ya kan? Kayaknya ya. Misalnya deh, Ahmad Hussein, Bupati Banyumas 2 periode sejak 2013. Beliau dengan tegas dan lantang menyatakan apa yang ada di kepalanya. Kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Contoh lain, datang dari anak muda berprestasi yang menjadi anggota DPR termuda pada periode ini. Yap, the one and only Hillary Brigita Lasut. Masih ingat dong ketika Mbak Hillary ini punya ungkapan keinginan dengan mengirimkan surat pada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk meminta bantuan pengamanan atau ajudan dari Tentara Nasional Indonesia. Lalu apa? Respon dari Bapak Jenderal? Aduh, sayang sekali. Padahal Hillary sudah mencoba memberikan alasan yang masuk akal menurut Hillary. Lalu yang gak kalah ramai menjadi buah bibir netizen Indonesia adalah Tri Risma hari ini. Sosok perempuan yang dianugerahi sebagai menteri berkinerja terbaik versi survei indikator politik Indonesia ini menjadi pusat perhatian banyak orang di awal bulan Desember setelah meminta penyandang disabilitas tuli untuk berkata-kata. Apa pikiranmu? Kami semua, kenapa ibu sengaja melukis kolom? Kamu ingin kami semua tidak merusak pendidikan? Kamu sekarang ibu minta bicara. Tidak pakai alat, kamu bicara lagi. Apa yang diperbuat oleh Ibu Menteri di Hari Disabilitas Internasional ini dicap sebagai tindakan yang tidak memanusiakan manusia. Meskipun Tri Risma hari ini sudah menyampaikan alasan kenapa berbuat seperti itu, nampaknya banyak ya yang sudah terlanjur kecewa. Terbukti dari banyaknya dukungan pada petisi yang mendesak Bu Risma untuk minta maaf atas apa yang sudah ia perbuat. Gak mudah emang ya menjadi abdi rakyat. Bakal banyak pantauan dan sorotan yang mengarah tajam pada para yang mulia pejabat-pejabat Indonesia. Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa. Dia minta supaya dia dikarantina Wisma Atlet karena gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Jadi jangan membuat gosip-gosip yang tidak perlu. Semua harus kita lakukan secara terukur. Keadaan ini betul-betul memerlukan kerjasama kita semua.